Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku Indri WS. Kali ini bacanya untuk kalian yang ada di perjalanan Twin Flame. Ini khususnya bacaannya untuk Divine Masculine, energi di Maret 2019. Energi yang mempengaruhi maskulin di Maret ini, aku ngelihatnya aku lebih ngerasa kalau maskulin saat ini lagi kayak ngerasa terpenjara, atau dia sendiri nggak tahu mau ngapain. Dia pengen banget bisa melepaskan diri. Jadi lagi banyak konflik di dalam dirinya sendiri. Dia lagi banyak menghadapi, kalau aku ngerasanya di sini energinya lagi banyak menghadapi hal-hal yang menurut dia kenapa jadi serba salah, dan pelan-pelan ditunjukin ke dia kalau semua situasi ini memang harus dibenahi. Dia tidak bisa menghindar lagi. Aku ngelihatnya sih maskulin memang lagi kayak struggle banget, kayak berjuang banget di dalam spiritual awakeningnya dia, di perjalanan spiritualnya yang baru dia berasa berat sih sebenarnya. Kali ini dia berasa berat. Mungkin kemarin-kemarin itu dia ngerasanya biasa aja gitu. Biasa dalam arti dia mampu lah untuk mengatasi itu semua, enteng gitu. Tapi makin lama, makin hari dia merasakan bahwa banyak hal yang memang harus dia rilis, harus dia lepaskan. Dan itu kayak dia sekarang udah gak bisa nolak lagi. Benar-benar dia dibawa ke dalam proses ini, ke dalam proses spiritual awakeningnya ini. Dia benar-benar dibawa ke situ. Entah untuk urusan apapun ya, ini untuk urusan apapun dalam hidupnya dia. Gak cuma urusannya dia, perasaannya dia dengan si feminimnya, tapi untuk semua urusan. Di sini dia lagi merasa kalau dia ini sangat terbeban, dan kayak semuanya yang ada di diri dia juga salah gitu. Dia banyak banget tahu kalau semuanya itu harus diperbaiki satu persatu, terutama dari semua kebiasaannya dia, keyakinannya dia yang selama ini mungkin yang dia dapat, informasi yang dia dapat itu mungkin buat dia nggak ada pengaruhnya buat dia. Tapi sekarang semua yang dia tolak, semua yang dia ignore kemarin-kemarin itu datang lagi, dan dia harus terima. Ini yang bikin kalau aku bilang sih dia agak stres ya, agak kondisinya memang dalam menjalankan spiritual journey-nya dia ini, dia lumayan kayak terbeban, kayak bingung mau ngapain, bingung harus gimana. Yang dia bisa cuma bertahan. Dia mencoba berdiri di atas kakinya dia sendiri, dan dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau dia bisa mengatasi semuanya dengan baik. Karena aku merasanya ini perjalanan yang gak mudah buat dia, karena dia harus sendirian menghadapi ini. Dia tidak bersama kamu si feminim, dan rasanya untuk kembali bersama kamu pun dia sadar dia harus memperbaiki ini semua dulu. Mungkin kalau sekarang maskulin kamu masih ada karmiknya, di sini dia mulai melihat situasi-situasi yang ada dalam hubungan karmiknya ini mulai istilahnya mulai nggak kondusif, mulai membuat dia stres. Yang selama ini nggak stres, tapi akhir-akhir ini dia mengalami bahwa ini nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Mulai terbuka satu persatu apa yang harus dia perbaiki. Yang selama ini mungkin dia banggakan dia bisa mengatasi masalahnya dia sendiri, tapi kali ini secara mental dia itu kayak nggak siap buat ngatasin, karena spiritual ini berbeda dengan yang kemarin-kemarin dia jalanin. Dia juga ngerasa kayak yang ada di dunia yang memang bukan dunianya. Di spiritual journey ini memang banyak mengajarkan kita itu untuk bisa percaya dengan satu energi yang lebih besar yang ada di alam semesta. Jadi kayak itu tuh pelan-pelan dia hadapi ini, dan dia mulai yang
di proses yang harus menyerah, harus surrender sama semesta dengan kekuatan energi yang baru dia hadapi kalau dia nggak bisa beranggapan bahwa semua bisa diselesaikan sendirian tanpa satu proses penyerahan diri terhadap semesta. Pelan-pelan dia disadarkan dengan itu. Semakin dia melawan, semuanya terasa semakin sulit buat dia, semakin susah dia hadapi, dan dia nggak tahu harus kemana. Dia masih mencari bagaimana dia bisa menyelesaikan perjalanan ini dengan enak. Kayak sekarang tuh semua hal di dalam dirinya, sifat negatifnya dia atau ego-egonya dia, itu kayak hampir semua tuh kena trigger. Triggernya tuh dari kesehariannya dia. Mungkin dia bertemu dengan seseorang, atau dia ini bekerja, atau di lingkungannya, semua tuh seperti kayak kena trigger yang bukan dari feminimnya, tapi lebih dari sekitarnya. Dan dia di sini sadar kalau apa yang diperbuat sekarang ini tuh sebenarnya yang dia perbuat juga dengan feminimnya di saat dia bersama feminimnya di hari-hari kemarin di masa lalu itu. Jadi dia kadang-kadang juga suka flashback yang, oh iya gue ego gitu. Gue ego bukan cuma sekarang doang, tapi sama feminim gue juga ego waktu itu. Dan kenapa harus sekarang kayak gue ditabrak-tabrakin dengan semua ego gue? Apakah gue harus mengakhiri semua ini dan gue mengakui kesalahan gue? Di sini maskulin banyak menolaknya, masih banyak menolaknya. Kalau semua sikap-sikapnya dia itu adalah yang membuat dia sendiri merasa sakit hati. Jadi kalau kemarin-kemarin dia masih mengkambing hitamkan feminimnya, mengkambing hitamkan lingkungannya, di sini mulai berasa buat dia harus bisa melepaskan, dia harus bisa memaafkan, dan dia harus mau sadar kalau perubahan itu harus dilakukan dari dirinya sendiri. Dia harus sadar kalau dirinya dia dulu yang harus berubah, baru semuanya akan berubah, sekitarnya, hubungan dengan feminim, semua. Jadi aku melihatnya maskulin saat ini, istilahnya aku berjibaku dengan dirinya sendiri, mencoba mengalahkan ketakutannya dia sendiri, mencoba menerima apa yang harus dia jalani saat ini di spiritual journey-nya. Mungkin ada beberapa maskulinnya kamu yang belum sadar kalau apa yang dijalani saat ini itu sebenarnya sifatnya spiritual, satu perjalanan yang mungkin kalau menurut dia adalah nggak logis sama sekali. Oke, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.